4, 3, 2, 1, Jos. Selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama saya Al di podcast Widjaan. Malam ini kita kedatangan tamu dari brand yang spektakuler, luar biasa banget. Campari. Campari ini nanti kita jelasin. Gampang. Kita kedatangan Bang Uli. Apa kabar Bang Uli? Cos dulu. Baik. Baik ya. Bang Uli, sebelum kita lanjut kita lepas masker dulu ya lebih enak. Oh, boleh. Apa kabar Bang Uli? Baik dong. Baik ya? Yoi. Sehat banget kayaknya. Selalu harus. Bang, sorry ya lama nunggunya. Podcastnya baru mulai. Nggak apa-apa kan nonton dulu kita. Iya, nonton dulu. Jangan tutup baru kita podcast. Bang Uli, ini PPKM lagi berpanjang. Panjang terus ya. Iya. Tapi tetap fight aja ya yang penting. Iya. Berusaha lah yang pentingnya. Teman-teman, Bang Uli ini dia sebenarnya PMP juga ya, tapi lebih Saya ke masih PMP, betul. resmi PMP, tapi dia lebih ke brandnya Campari ya. Iya. Yang orang yang ngerti di Campari dia orangnya. Campari itu kayak sejenis untuk campuran bikin Negroni, bener gak? Betul. Bahan ya? dasarnya Negroni. Bahan dasar Negroni ini. Nanti kita bahas. Dan dia juga ada bawa Espolon lagi. Nanti kita tipis-tipis ya Bang ya. Iya. Ini Espolon tipis-tipis. Waduh mantep ini. Nah guys, ini ada yang unik banget. Bang Uli ini bawa tequila. Nih. Ini tequila dari mana Bang? Sama dari Meksiko. Dari Meksiko juga ya? Tapi ini dikenalnya sama mezcal. Mezcal ya? Iya. Montelobos nih guys. Ini botolnya unik banget. Jadi kalau habis botolnya bisa Yoi. lebih keren lah botolnya. Betul. Bang, kenapa sih bawa Campari? Ada apa dengan Campari? Ada apa dengan Campari? Iya. Ini saya pernah coba dulu minuman. Iya, karena waktu itu dulu Campari banyak orang yang gak suka bro. Betul. Dia bilang adalah bitter. Iya, bitter. Nah, karena makin banyak orang yang bilang gak suka, saya makin apa nih yang gak sukanya? Tertarik jadi. Iya, jadi lebih, saya coba minumnya pakai es dulu. Pakai es, tanpa campuran. Yes. Saya coba terus minum, ini punya karakter yang lain. Nah, terus berjalan dengan waktu, terus ya sekarang udah terkenal lah. Negroni di mana-mana ada ya. Negroni udah. Nah, saya coba ini terus kemudian saya lebih banyak background gue di bar. Iya benar. Ya kan? Terus kemarin ada tawaran untuk gue join dengan PMP. Untuk megang menjadi bukan brand ambassador sih. Lebih ke spesialis Campari. Iya. Oke. Nah, wah boleh nih saya bilang. Oke deh saya bilang. Saya join. Nggak ambil pikir panjang. Saya join dengan PMP. Terus saya coba untuk educate. Untuk sharing lah ilmu. Iya sharing. Betul. Terus makanya di sini kita lihat nih yang lain biasanya air putih, gue siapin orange. Orange ya, iya. Ini boleh dicampur dulu Bang? Mending kita campur dulu. Ya, lebih enak ya. Iya. Tipis-tipis. Ya tipis-tipis. Nah ini biasa sih pakai jigger, cuman kita malam ini gak usah pakai jigger, ya perasaan aja lah. Perasaan aja. Oke lah. Wih guys, Campari loh ini. Campari sama orange kan warnanya cantik. Saya first time loh Bang minum Campari pakai orange, biasanya Negroni. Negroni itu kan laki banget. Iya. Yakin. Tapi sebelumnya emang tadi Abang bilang dari bar basicnya. Basicnya di bar. Bar, berapa lama di bar Bang? Wah jangan ngomong berapa lamanya. Setengah umur gue udah di bar. Iya. Di Jakarta? Awalnya di Bandung. Oh di Bandung, awalnya dari Bandung. Terus kemudian pindah Jakarta. Terus kemudian saya lebih lama di Middle East. Oh Middle East, iya. Berarti Abang sendiri asli mana? Aslinya Bandung. Oh asli Bandung, nah ini orang Bandung guys. Tapi dia, oke lah Bang kita coba dulu dong. Coba dulu. Bel Macis dulu. Cimol Gocir. Cimol Gocir, udah lama tuh gak denger. Gak denger ya? Minum lu Bang. Oh iya. Gimana? Iya, enak. Enak kan? Eksperimen nih, baru tahu nih Bang. Biasanya kan ini sebenarnya klasik koktail bro. Oh, klasik koktail aslinya. Garibaldi namanya. Oh, apa? Garibaldi. Campari orange. Iya. Nah, kenapa saya pakai brand Campari ini? Ya itu tadi.
Bali tropical. Tropical. Kadang mereka orang buat minum itu tuh agak susah, ya kan? Nah sekarang kalau kita campur dengan orange di Bali di pinggir pantai, gimana rasanya? Masuk banget. Masuk kan? Pas banget. Pas banget. Jadi dia tropical drink lah jatuhnya ya? Iya, jadi ke tropical drink. Nah terus kalau boleh cerita sedikit tentang boleh. tentang Campari ini ya, dia udah cukup lama. Jadi di tahun 1860, ya si Gasper Campari ini dia bikin, dia itu anak ke-10. Anak 10? Dari 14 bersaudara. 14, oh iya. Nah kemudian di umur 14 tahun dia pindah lah. Nah dia awalnya tuh jadi barbek. Awalnya barbek? Iya, barbek, terus dia bikin eksperimen. Ya dia bikin, wah kayaknya kalau gue bikin sesuatu hal yang lain, wah boleh nih. Ya, eksperimennya dia tadi. Betul, karena dulu terkenalnya banyaknya adalah liker. Liker ya, benar. Banyaknya liker. Nah, akhirnya dia bikin Campari, terus dia menikah. Ya, Nah, semenjak dari menikah itulah dia punya pasangan yang bagus. Ya, benar. Pasangan yang bagus itu di sini dia adalah dia bisa publikasiin Campari menjadi komersial. Oke. Si istrinya ini. Jadi istrinya yang komersilin. Iya, dan dia sebenarnya ahli juga, tapi untuk cari duit biasa lah. Iya benar. Perempuan lebih jago bro ya. Iya enggak? Lebih ngerti lah. Iya lebih ngerti. Terus ya akhirnya dia punya anak, terus dilanjutkan sama Davide. Oh Davide. Davide ini gabungan. Ya antara si Gasper sama istrinya ini. Ya kan? Dia punya kreativitas yang lain. Makanya dia adalah yang pertama untuk publikasiin ini di luar Itali. Nah makanya kalau dilihat di sini sekarang botolnya. Nah di sini ada Davide Campari. Kenapa bukan Gasper? Karena ini adalah yang membawa besar nama Campari. Yang hebatnya lagi si Davide ini, dia bawa pertama kali ke Amerika di 1903. 1903 pertama kali dibawa ke Amerika. Dan lu pernah denger ini nggak? Pernah tahu dong finding machine? Ya tahu. Masukin koin keluar. Iya. Kan? 1903 Campari soda pertama kali yang bikin. Dia yang pertama berarti? Iya. Wah gila ya. Tapi kan zaman itu belum tren ya kayak belum sekarang tren ya. Banget. Jadi dia pertama kali. Nah terus cara dia masarinnya itu unik. Gimana tuh bang? Uniknya adalah ada penyanyi opera. Karena dulu tontonannya cuma opera. Opera, iya dulu ya kan? Banget. Dulu banget ya. Iya. Nah si vokalisnya ini ya dia deketin lah. Terus dia sering keliling dunia. Ya. Pada saat itu dia pergi ke Perancis. Jadi dia ada manggung di Perancis. Dia bilang gimana caranya nih untuk supaya si Campari ini terkenal di dunia. Akhirnya dibawa lah. Udah deh lu ke Perancis lu bawa sekian box nih. Lu bagi-bagiin deh. Dibagi-bagiin lah. Akhirnya rame di Perancis. Terus kemudian tahun depan gua ada manggung lagi nih. Di mana lu? Di Rusia. Berangkat. Dibawa lagi. Gitu cara penyebarannya. Iya. Terus dia kerjasama sama salah satu pelukis. Makanya kalau dilihat di search di Google, pas dilihat Campari, misalnya lihat poster, itu banyak gambar-gambar yang pernah saya lihat. Benar kan? Iya. Nah itu dia kerjasama dengan mereka. Jadi si Campari ini punya tagline-nya adalah Red Passion. Red Passion. Jadi di sini dia namanya jadi si Campari ini tidak hanya untuk orang kalangan tertentu tapi enggak. Jadi semua kalangan diambil. Kalangan luas diambil sama dia. Iya. Nah, di sini ya gue pengennya adalah bahwa buat teman-teman nih yang pengen minum dengan kadar alkoholnya rendah tapi masih pengen enjoy, ya salah satunya ini Garibaldi. Gitu. Nah, terus kalau misalnya kalau gue dengerin cerita tentang Negroni itu udah lama lah. Iya, udah lama emang. Iya. Jadi kebetulan nih tahun ini di bulan September. Itu tanggal 13 sampai dengan 19 September itu ada namanya Negroni Week. Negroni Week di Bali. Seluruh dunia. Berarti itu masuk Bali dong, Indonesia. Iya. Dan Negroni Week. Ini berarti perayaan yang ke 115.
Oh, 102 tahun perayaannya. Negroni bro. Negroni. Wah guys, jadi kalian kalau mau, berarti di Bali itu diadakan di mana bang? Kita lagi, sekarang yang udah terregister itu sekitar 30 outlet. 30 outlet? Ya. Oke. Jadi gampang, tinggal ngetik aja negroniweek.com. Itu udah kelihatan. Oh udah kelihatan. Udah istilahnya pembagian negaranya udah kelihatan. Pembagian negara sama kota. Kotanya dia kalau di Indonesia Bali aja apa ada yang? Enggak, banyak kok. Oh banyak. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia bisa. Jadi misal kalau mau ngeklik itu tinggal Bali. Ya, city-nya Bali udah. Dan langsung kelihatan. bedanya lagi, ini nggak hanya perayaan biasa. Oke. Jadi kita punya yang namanya charity program. Jadi ketika kita bikin program Negroni Week ini ya kita ada berbaginya juga. Oke, ada charity-nya ya. Iya betul. Berarti untuk Negroni sendiri itu behind story-nya panjang juga bang ya? Kalau mau diceritain ya seru juga. Seru juga. Iya. Dari tahunnya aja udah lama banget ini. Iya. Perjalanan dia ciptain Campari sampai dia bawa ke pemain musik sampai dia yang kalau mau ngebawain. detail ya podcastnya 2 jam sama gue. Tapi Campari doang ya. Campari doang. Tapi bang, gue tuh nggak pernah orang lihat buka botol Campari. Kenapa itu? Rata-rata ya Negroni itu deh. Itu yang gue sesalkan sampai sekarang. Jangankan orang-orang, teman sekantornya juga bilang, ayo Negroni shot gitu. Gitu mukanya tuh berubah bro. Tapi kalau tequila shot, langsung. Iya bener itu. Gitu. Terkadang gue juga bingung kenapa sih Negroni, Campari ini orang nggak mau buka botol. Misalnya kayak biasa-biasa brand lain tuh, whisky mereka sebotol. Tapi kalau yang ada satu lagi tuh ada liquor juga, itu sering ada orang buka botol yang warna hijau. Ya. Itu sering, tapi itu nggak enak. Nah, ini enak. Ketakutan bro. Apa orang memang nggak pernah tahu Campari hanya untuk Negroni aja mungkin atau gimana? Ya itu tadi, karena bisa dibilang ini kan kategorinya ya bitter. Iya sih. Orang udah ngertiin bitter berarti pahit. Iya. Ketika kita ngomongin pahit, ya udah nggak selesai, nggak ada yang mau. Tapi kalau campurannya bener kayak ini nggak pahit. Enggak kan? Iya, apalagi kalau dicampur es dikit mungkin agak melted, pahitnya hilang. Enak bang, enak guys. Kalian coba kalau seandainya kalian ke suatu outlet atau kejaan, kalian mau coba pesen Campari kita sediain kok. Coba kalian buka satu botol rasain pakai yang dia paling tepat tuh apa untuk orange aja? Kalau buat atau yang lain boleh? Enggak, kalau kita ngomongin buat orang Indonesia ya orange deh. Orange, ya. Karena dia tropikal ya? Iya. Mungkin kalau di ya bayangin aja 1903 Campari soda. Hanya kan orang Indonesia nggak pernah banyak yang minum soda kan? Iya benar. Jadi mendingan Campari orange sudah. Campari orange ya. Paling bener deh. Ini berarti Jaan pun nggak punya loh Campari orange ini. Belum punya. Udah ada. Enggak, minumannya di itu Camparinya ada, Negroni ada, cuman yang ini nggak punya kita. Ya udah, kapan nih bisa minimal masuk menu dulu lah ya per gelas gitu. Iya. Negroni orange ya. Iya. Nanti bang nanti gua kabarin deh. Mantap loh bang ini. Kalau dicampur dengan minuman lain cocok nggak? Karena udah Negroni banget ini sebenarnya. Kalau dicampur dengan yang lain oke nggak sih? Kayak tonic, oke. Soda water 1903. Iya 1903. Yeah. Balik lagi jadi. Iya. Tapi kalau untuk yang soft drink kayaknya nggak bang ya? Soft drink sebenarnya sih balik lagi ya. Rasa orang berbeda ya. Iya memang. Misalnya kalau mau dicampur energy drink juga. Kenapa enggak? Why not? Iya. Keinginan masing-masing lah ya. Keinginan masing-masing. Tapi kita mengarahkannya ke orange. Iya. Lebih simpel. Lebih hemat cost juga. Kalau mau beli per botol boleh nanti hubungin Bang Uli. Bang ada Instagram nggak? Ada. Nanti kita share apa Instagramnya? Paman underscore Li 22. Jadi guys Instagram dia tuh pasti ada Camparinya pasti ada. Nanti kalau ada orang nanya-nanya boleh bang ya? Boleh banget. Wah. Bang, untuk bartender sendiri, lu paling enggak 20 tahun ya? Iya. Berarti lu udah 20 tahun dong ngenal Campari ini sampai sedetail beyond story-nya lu paham banget. Memang lu belajar ataupun memang ya udah pada saat lu kerja di PMP megang Campari lu baru belajar? Apa sebelumnya udah belajar? Ya balik lagi, gue orangnya iseng. Oke, dari keisengan. Sebenarnya basicnya pertama kali gue kerja itu ya sebagai chef bro. Oh chef. Iya. Oke. Hanya ketika selesai kerja di satu hotel di Bandung, ya kan,
dia ada bar. Oke. Biasalah, habis pulang, sini lah bro nongkrong dulu gitu dulu. kan. Nongkrong dulu. Iya, bener, Ngeliat bener. gitu kan. Terus gue masak, bikin steak 100.000. Iya. Dia ngangkat botol, cus 100.000 juga, nggak nyampe 15 menit. Iya kan? Enak banget kayaknya. Terus biasalah bro, Iya. laki-laki. Laki-laki. Iya kan suka ada. Nalurinya keluar. Iya, ada yang bening-bening gitu kan? Iya. Yang bening-bening. Demen. Iya, gue keringetan gitu kan, bau Panasan, daging bau gitu kan. daging, asap segala macam. Iya. Wah, gue pindah, gue bilang. Tertarik juga akhirnya. Iya. Waduh. Terus gue bilang, bos, gue boleh nggak Belajar. apa? Iya, cross training istilahnya. Cross training, ya udah. Keterusan bro. Ya, sampai kemarin terakhir itu ya sebelum di Kampari. Iya. Wah, berarti kalau belum balik ke chef lagi mungkin nggak? Ininya udah beda bro. Apa namanya? Jiwanya. Tapi Karena, memang awalnya berarti chef. ya. Sayang banget sih bang. Gue tuh dulu pengen jadi chef, cuman nggak jadi. Kenapa? Gak mampu. Nggak mampu apanya? Pemikirannya itu sulit banget. Kan chef itu kan dengan motongnya aja kan mereka ada teknik masing-masing. Ya kan, motong ada tekniknya, ngupas ada tekniknya, mereka masak juga ada teknik. Kalau masak di rumah mah saya masih bisa. Tapi kan kalau jadi chef itu kan motongnya aja harus benar-benar tepat, harus benar-benar benar Ya, banget. sekarang kalau kita lihat deh, misalnya contohnya gini deh, Bali, ayam betutu. Yes, ayam betutu. Ada potongan yang ini nggak? Nggak ada kan? Nggak Yang ada tumbuk-tumbuk aja bro. Iya benar. Iya nggak? Tumbuk-tumbuk doang. Iya kan? Iya. Yang penting pada saat masukinnya pas semuanya. Kalau untuk makanan sendiri, minumannya, makanan yang cocok untuk Kampari ini apa sih bang? Cemilan lah, cemilan. Cemilan. Yang paling enak. Biasa kan kalau laki mesennya Negroni dia nggak nyemil, bikin emosi. Nah ngarahinnya gimana nih bang? Ngarahinnya. Untuk cemilan. Kalau gue sih biasanya gini. Biasanya ketika mereka minum Negroni nih ya. Mereka minum Negroni supaya nambah lagi. Iya. Karena kita di Indonesia paling gampang. Makanan yang pedas bro. Pedes. Chicken wing. Udah aman. Oh iya chicken wing. Pasti ada di bar mana-mana. Iya banyak. Iya kan? Banyak. Kalau gue ngomong tahu pedas. Ya jauh dong nyarinya. Susah kan? Susah. Iya. Harus keluar dulu kang gorengan. Makanya. Mendingan udah. Yang pasti ada chicken wing. Oh berarti dia paling cocok sama chicken wing. Paling gampang. Yang pedes lah istilahnya ya. Iya. Makanan yang ada di bar itu yang pedes. Kenapa? Balik lagi ya. Buat ya kalau kita ngomongin secara bisnis ya. Iya. Gue jualan Kamparinya. Itu jualan ini juga Chicken kan. wing-an. Iya, jadi biar masuk. Biar masuk aja. Iya. Gitu. Oh gitu. Iya benar juga ya. Makanya kadang orang tuh, gue tuh belum pernah banget ngeliat orang satu dong Negroni pure gitu. Apa tuh Campari pure gitu. Belum pernah. Belum pernah emang. Bro, satu dong Negroni. Oh iya. Satu dong Negroni. Kalau di Asia sendiri, karena sekarang Australia udah masuk Asia ya, gue bilang. Ini malah Campari itu minuman mereka nomor 1. Oh, minuman nomor 1 Australia. Iya, tapi di Melbourne ya. Oh di Melbourne. Kotanya di Melbourne ya, gitu. Nah, terus ini ada satu lagi rahasia. Apa tuh? Warna merahnya. Nah, apa tuh bisa kenapa sih dia bisa merah banget ini bang? Kayak merah delima dicemplungin? Nah, ini sebelum sampai dengan tahun 2006 ya, ini tuh dibikinnya pakai pewarna alami, yaitu dari insek. Oke. Serangga bro. Dari serangga? Iya. Iya. Jadi serangga ini biasa tumbuh di tanaman kaktus. Oke. Nah, yang diambil serangga ini ada 2 jenis dong. Iya benar. Laki-laki sama perempuan. Laki-laki perempuan. Yang diambil perempuan bro. Kok gitu? Iya. Kenapa tuh? Karena perempuan yang ini bisa menghasilkan warna merah. Oh yang laki-lakinya serangga tuh nggak menghasilkan merah. Iya, dan bentuknya tuh bedanya adalah kalau laki-laki tuh kakinya panjang-panjang, ya, badan lebih ramping. Nah kalau yang perempuan tuh kayak agak gede-gede gitu ya, kayak tawon gendut gitu. ya gendut. Gendut banget. Gendut ya. Gitu. Oh gitu. Nah Bang Uli, untuk bahan dasar Campari ini apa sih? Bahan dasarnya? Bahan dasarnya? Nggak dikasih tahu bro. Masa sih? Iya. Lu sendiri nggak tahu? Nggak. Rahasia banget. Iya. Semua orang nggak tahu? Nggak ada yang tahu, kecuali yang bikinnya. Di Wikipedia pun nggak punya? Nggak ada. Biasanya kan paling disebutin kalau di Wikipedia ya, itu terbuat dari 60 jenis bahan. Oh ya? Iya. Cuman yang kasih tahu
pewarnanya doang, alami dari serangga. Pewarnanya doang. Iya. Tujuannya? Mereka nggak ngasih tahu bahan dasarnya? Nanti banyak yang bikin bro. Oh benar juga ya. Sekarang. Cerdas. Ya? Kalau dulu mungkin belum ada. Sekarang pandemi, ya kan ya? Iya. Di Bali. Iya. Berapa banyak ya? Minuman palsu. Bukan minuman palsu bro. Apa tuh? Mojito bro. Oh iya. Banyak. Banyak kan? Iya. Teman-teman kita aja yang tadinya nggak punya kegiatan akhirnya mojitonya banyak banget. Bikin mojito kan. Modal sirup murah jadi mojito. Iya sih bener nih. Cerdas juga ya. Iya. Gak kepikiran loh saya. Setahu saya sih kalau udah kita namanya cari di Google, Wikipedia. Itu dari tahun, bahan dasar, berapa lama dia disulingnya. Itu kan dijelasin. Iya. Ini bener gak ada. Lu udah nyari kemana-mana? Gua bukan nyari lagi. Gua sempet tanya juga ya sama... Gue sering ada training sama mereka kan. Oke, sama Camparinya. Iya sama Camparinya. Nah ketika gue tanya ini bahannya apa aja. Dia cuma bilang begitu. Enggak dikasih tahu bro. Rahasia. Dari pabriknya sendiri mungkin gak berani ngomong ya. Iya. Oke. Gila. Jangan kan dari ininya. Mereka juga buat foto pabriknya aja. Nggak boleh. Hah? Sama sekali? Sama sekali. Waduh. Berarti ini benar minuman rahasia untuk keluarganya mereka tadi ya? Iya. Oke, sejarah panjang cuman mereka nggak ngungkapin bahan dasarnya ya? Iya. Jadi ya itu tadi. Pertama kali dia bikin tuh gitu, dia coba. Dia kerja di restoran, dia coba rempah ini gue cobain deh, rempah ini gue tambahin deh, rempah ini gue tambahin deh. Ya dari hasil dia coba-coba tadi akhirnya lahirnya begini. Tapi dari warna aslinya awal dia ngeluarin Campari memang udah merah? Iya. Tapi dia cuma nyebutin pewarnanya doang, alami serangga cewek. Iya. Wah gila ya. Guys, kalian kalau mencari minuman pasti di Google dan ada penjelasan Wikipedia. Itu tahunnya, bahan dasarnya. Yeah. Kalau ini guys, ini nggak ada. Karena memang benar-benar behind story-nya dijaga ya. Yeah. Mereka cuma jelasin bahan untuk pewarnanya doang. Benar gak bang? Iya. Kenapa mereka hanya menjelaskan warnanya doang? Karena itu yang jadi dulunya adalah daya tarik. Oke, alami. Alami, ya. Pewarnanya alami. Ya mungkin dulu tuh 1903 ya? Apanya? Tahun berapa tadi? Dibuatnya? 1860. 1860 itu memang belum ada pewarna mungkin ya. Makanya dia ngambil dari serangga ya. Mungkin itu. Kalau sekarang tuh kan udah banyak pewarna lah. Betul. Udah banyak liquid. Wah, saya baru tahu loh, sumpah saya baru tahu. Saya pikir ini kayak dari yang ada tuh, yang dari pohon, dari bunga juga. Bunga yang kalau direndam dia merah. Hibiscus. Ya, saya pikir dari itu. Iya. Oke, behind story panjang. Guys, kalau kalian pengen coba, mungkin boleh kalian coba resepnya Bang Uli, Campari pakai orange juice. Bener gak bang? Itu enak. Enak banget nih, gue aja enak banget. Gue tuh mikir dulu tuh Campari ini matinya udah deh, Negroni. Udah, Pol. Tapi ternyata ada lagi, bisa dikembangkan lagi ya. Ini kalau buat ini ya biasanya cewek-cewek ya. Ya. Dia senengnya agak manis. Betul. Ya. Kasih aja sparkling wine tapi yang manis. Oke. Dicampur? Campari. Udah enak banget tuh. Wah lo gak ngomong, tahu gitu kan gue ambilin tadi. Sparkling yang emang manis. Lu punya? Ada. Cinzano di Asti punya gak? Ya gak punya lah. Nah itu cocok banget. Ya lu baru ngomong brandnya, mana gue tahu. Biar diundang podcast lagi gue. Tapi wanginya enak banget sih. Emang iya? Jadi gue tuh berimajinasi ini meraba-raba dari apa. Kacau nih bang, gila lu. Susah lah. Sumpah makanya gue tuh penasaran tuh, makanya gue panggil Campari, gue panggil lu. Biar lu bisa jelasin, ternyata lu tahu behind story-nya panjang banget. Tapi lu gak paham bahan dasarnya, itu memang dari sononya ternyata. Dari sononya gak boleh. Okay. Nanti gue suruh nanti gue bikin lagi. Bahaya. Bikin ini Campari lokal kan Campari lucu. Iya benar. Kalau vodka sih banyak banget lokal. Karena bahan dasar udah jelasin. Ya, udah jelasin. Brand ini bahan dasarnya ini. Whisky. Iya. Lokal bisa. Kenapa? Karena kan bahan dasarnya dikasih tahu. Iya kan. Cerdas sih bang. Terus apalagi ram. Ya. Bahan dasarnya gampang didapetin. Gin. Ya gitu aja. Iya kan. Pasti bisa lah. Campari. Bingung. Tapi Pak Ati boleh mengatakan untuk Campari sendiri dia gak punya barang palsu dong. Barang palsu. Karena bingung mereka malsuinnya. Iya, mau diliti-liti kayak apapun
Kayaknya sulit deh. Iya. Karena Campari ini kita pegang sekitar 20 brand. Oke, 20 berbeda. brand. Ya, 20 brand. Ya, ini gue cuman bawa 2 brand tambahan nih. Tequila sama Mezcal. Oke. Tapi ini saya benar-benar Bang. Coba deh nanti saya mengedukasi tamu-tamu yang kejaan. Boleh. Untuk minum Campari by botol. Tapi oke sih Bang. Gue gak nyalain. Gue kaget sih Bang. Lu cerita behind story-nya panjang banget. Tapi dari memang penciptanya tidak menerangkan dari bikinnya dari apa bahan dasarnya ya. Itu berarti dari keturunannya juga mungkin stuck di keturunannya aja ya. Kalau udah ke pabrik mungkin beda lagi. Jadi ada namanya master blendednya. Oke. Cuman dia yang tahu. Dikasih tahu dari keluarganya tadi, penerusnya dia tadi. Iya. Dengan dia punya regulasi segala macam lah. Jadi nggak boleh dikasih tahu A, B, C, D. Master blendednya pasti dijaga banget sama dia sampai dia mati kayaknya itu Bang. Biasanya turun-temurun. Oke, pasti. Biasanya. Pasti. Gitu. Secara ini pasti diprotek banget sama mereka. Iya, biar ini nggak bocor. Betul. Oke. Jadi guys, kalau kalian bilang Campari itu ada palsunya, nggak palsu. Karena bahan dasarnya aja, orang secerdas Bang Uli aja dia nggak tahu. Yang dia udah training berkali-kali mungkin, dan dia pernah terjun ke bar aja dia nggak tahu bahan dasarnya ini apa. Cuman tahu pewarnanya aja dari serangga yang cewek. Itu yang menghasilkan warna Bang ya. Kalau yang cowoknya tadi nggak menghasilkan warna. Enggak menghasilkan warna. Keren nih Bang. Jadi kalau kalian pengen cari Campari yang aman itu di PMP. Kemarin tuh kita awal-awal udah sama PMP. Masih Terry. Tapi kan itu banyak brand yang bahas. Nah sekarang ini gue tertariknya karena bahasnya Campari. Karena Campari itu kan setiap bar itu pasti punya Campari. Salah satu barang yang wajib punya. Karena ya menu Negroni itu pasti. Harus. Tapi itu Bang, kita tuh kenapa orang-orang yang di bar yang senior-senior itu gak mau ngedukasi bahwa Campari ini bisa loh dibuat minuman lain tanpa Negroni. Kenapa sih? Ada apa mereka tuh? Kayak lebih mengedepankan produk yang, ya katakan produk yang gampang dipalsuin deh, whisky. Itu mereka kedepankan banget ya. Kenapa ya? Balik lagi. Satu, susah. Iya sih. Susah kan? Iya. Jangankan gitu kan. Tamunya tiap hari banyak kan? Banyak. Rame terus kan? Udah. Gitu. Iya gak? Balik lagi. Syukurlah. Jualnya kan? Iya. Sama aja. Kayak di kantor gue juga gitu. Ayo Campari shot yuk. Bubar. Begitu bilang. Tequila shot. Wah gitu. Kalau saya sih jujur suka tantangan Bang. Nanti kapan-kapan nih saya coba trial sama tamu-tamu yang dekat sama saya akan coba mereka alihkan ke Campari botol. Nih, yang sekarang nih yang lagi spesial banget gitu ini. Kenapa gue bawa tiga brand ini? Ini gabung ini. Ya. Campur. Satu lagi namanya kita punya Anchoreyes. Oh tahu. Chili liquor. Dan ini jadi Negroni bro. Wah yakin lu? Negroni tapi agak pedes-pedes. Spicy. Tapi gak spicy banget pasti. Oke. Jadi vermouthnya diganti pakai ini. Oke. Waduh gue baru tahu Bang. Berarti masih bisa disilang dengan yang lain ya. Turunan Negroni totalnya ada 15. Oh iya? Yep. Semua basic spirit pakai Negroni. Pakai Campari. Pakai Campari terus basic spirit tahu kan kayak whisky. Iya pasti. Itu ada namanya masing-masing. Kalau kita jelasin lagi waktunya enggak cukup. Iya. Bang nanti gua WhatsApp minta ini resep bisa langsung Campari ya. Siap. Ya siapa tahu bisa lah gua ubah Negroni itu ya barangkali punya nasib bagus lah untuk merubah mindset orang minum Campari itu nggak harus ke Negroni larinya. Kayaknya boleh. Gue pengen banget tuh Bang, sumpah. Jadi pilot project kita di sini nih. Iya. Benar Bang. Benar nggak? Benar. Karena kan kalau misalnya yang lain nih, bar-bar yang lain, majority kan apalagi kalau misalnya Jaan bisa dibilang ada lapap lah ya. Iya benar. Ya kan ada live music. Minumnya udah pasti brown spirit. Yes, ya pasti. Ya enggak? Gimana kalau kita rubah Jaan jadi iya sih. Campari bar, lucu ya. Iya benar.
dan mengedukasi orang juga buat nyoba Campari. Biar nggak bosan aja jelasinnya. Iya. Jadi ada omongan terus sama tamu. Jadi si tamu yang biasa minum ini, gue nyoba yang lain. Tapi untuk Campari sendiri alkoholnya berapa persen sih Bang? Ini yang di Indonesia 21. Kok kecil ya? Kecil. Bitter sih ya. Tapi enak, tapi gak bikin mabuk lah nih kalau sebotol mah. Beda sama yang lain. Iya kan dibilang. Low alkohol. Guys, kalian harus mencoba namanya Campari. Nih, ini alkoholnya tipis, nggak katakan tipis sih. Nggak tinggi-tinggi banget. Dia cocoknya pakai, mungkin kalian punya orange juice di rumah yang ada boleh dipakai sih. Enak banget deh, sumpah. Gue berkali ini Bang minum Campari pakai orange juice. Pakai orange ya? Baru pertama banget. Enak ternyata. Dia nggak pahit. Orange-nya tetap terjaga dan wanginya pun tetap ada. Wangi khasnya. Nah, wanginya itu. Iya. Ini gue traveling nih, wangi ini wangi apa nih. Gue dari tadi ngobrol tapi otak gue mikir wanginya wangi apa nih. Tapi keren sih, keren. Jadi untuk teman-teman yang nonton podcast ini, coba kalian semua belajar minum Campari. Kesampingkan dulu kalau kalian biasa minum whisky, dan ini benar-benar buat penasaran dari rasa. Itu kalian berimajinasi jauh banget, sama pasti kalian akan menebak-nebak rasa. Iya. Untuk Campari sendiri, ini aromanya tuh bunga apa gitu, tapi nggak ada di ujung otak. Iya, traveling jadinya. Iya. Nah guys, itu suatu minuman yang bisa bikin kalian bertanya-tanya, terus nambah, karena ingin mencari baunya. Ini bau apa sebenarnya? Coba, alkoholnya rendah, minumannya enak, aromanya enak banget, dan dia tuh cocoknya kalau gua suggest ke teman-teman yang di rumah, boleh kan Bang ya? Boleh dong. Minumnya pakai orange juice. Iya. Itu kalau gua sendiri top. Mungkin kalau Bang Uli gua nggak tahu top apa enggak nih orange juice sama Campari. Buat gua cocok lah. Cocok ya? Iya. Cocok banget ya? Iya. Oke. Tuh guys. Nah, ayo come on. Besok kalian ke Jaan cari Campari. Saya yakin. Top banget. Bang. Abang menggoda saya nih es polon. Es polon. Oke. Ini buat apa nih gelasnya? Ini geser dulu lah, geser dulu. Gila. Kacau ini Bang. Kacau. Kok kacau? Kan jamnya. Yes. Tadi kita udah minum minuman pembuka. Minuman pembuka. Iya bener ya, ntar lu Bang habisin dulu lah. Enak. Pahit enggak, manisnya oke lah, cocok di lidah. Aroma itu Bang. Guys, es polon. Reposado. Kalau nggak salah ini 100% kayak apa ya namanya? Blue agave, betul. 100% blue agave. Waktu gua sama si Terry, Kak sempat nyobain. Kemarin iya, bawa yang blanco. Iya, bawa yang blanco. Nah, jadi kita punya 3 tier yang kemarin kata Terry ya. Blanco, Reposado, sama Añejo. Nah, ini punya istilah masing-masing. Oke. Jadi yang blanco itu, kalau di es polon sendiri, itu shaking. Shaking. Jadi cocok untuk dibikin koktail. Oke. Nah, kalau Reposado ya, ini sharing. Oh iya benar. Sharing. Untuk sharing. Makanya gue sekarang bawa yang Reposado. Karena gue buka biar kita bisa sharing, brother. Nah, terus yang Añejo itu sipping. Oke. Karena dia kan di aging ya, diumurin. Jadi Iya. Nah, makanya setelah di age itu, dia minumnya nggak kayak gini lagi. Gimana? Jadi cuman kayak minum konyak lah. Oke. Sip dikit-dikit, Nyium aromanya, sisain dikit, coba lagi. Oke. Nah, terus juga kenapa gue cuman bawa 3 brand ini karena balik lagi. Tequila. Ini adalah minuman yang sering disalahin sama orang. Kenapa gitu? Kok bisa? Lu mabuk? Wah, gue parah semalam bro katanya. Kenapa? Tequila jahat. Iya. Bener gak? Bener gak? Iya. Nah, terus gue tanya, lu minum apa? Ya gue bir 10. Whisky cola, vodka orange.
Terakhir gue tequila yang disalahin. Padahal dia yang terakhir. Iya, padahal dia paling dikit. Iya. Birnya 10 gak dihitung. Birnya 10 gak dihitung kemarin, cuma diingat doang. Iya. Ih, kurang ajar ya. Bener Kasian gak? juga nih. Kasian. Jadi kambing hitam mulu deh. Iya bener sih bang, gue baru inget iya sih. Bener Tiap ya? orang mabuk, wah anjing gue minum tequila semalam. Terakhirnya 2 shot. Sebelumnya minum apa? Iya. Sebelumnya itu. Nah sekarang kita minum bro. Ya, Dikit-dikit ya. Tipis lah, tipis. Cinggo Bang Gocir dulu lah. Iya, cinggo Bang Gocir. Ya ilah. Ih gila. Oh halus ya. Gimana? Kok ada aromanya wangi nih? Jahat gak? Enggak sih kalau begini mah. Kerasa manisnya gak? Kerasa lah. Kerasa lah. Tequila manis? Yakin? Ya enggak. Gue masih merasa habis dari sini bang mungkin. Coba lagi. Harus air putih dulu. Oh air putih dulu boleh. Iya kan habis si ini. Habis Campari. Campari ini luar biasa loh. Saya masih traveling loh otaknya. Kalau gue pertama kali coba ini. Pas gue isi pertama. Garamnya ada. Rasa asinnya ada. Iya emang ada. Terus di tengah. Setelah ketelan semua. Itu manis. Iya ya ada asin ya. Pas dia sampai sini baru kerasa manis. Iya. Tapi manisnya gak ngigit. Bukan manis gula. Manis. Iya maksudnya. Itu adalah manis si agavenya itu. Itu. Iya. Ada kan memang tequila itu yang manisnya tuh kalau manis banget ke tenggorokan tuh agak sakit. Panasnya itu kerasa. Iya. Nah ini mah enggak ya? Iya kan? Iya. Sorry Ter. Gua minum ya. Iya. Ter, kemarin lo ngasih gue minum, sekarang Bang Uli ngasih gue minum ini. Aduh. Nah, terus di sini gambarnya banyak tengkorak nih. Iya, itu kenapa tuh? Nah, kemarin belum sempat dibahas sedikit, gua cuman bahas sedikit Iya, aja nggak nih. apa-apa, nggak apa-apa. Ya, ini tequila baru bro. Baru lahir. Baru 2015 bro. lama lah, gimana sih? 2015. Sekarang berapa? 2021. Iya, dibanding dengan yang lain, tequila yang lain. Oh iya udah. Dibanding dengan ini? Iya sih. Bener nggak? Sama kayak yang brand yang itu jauh juga ya. Iya. Maksud paling muda, iya bener sih. Paling muda. Kenapa? Karena ini, ya bilang lagi, ini limited bro. Hah? Iya. Masa sih? Produksinya dikit. Seluruh dunia? Iya. Lah, tapi dia continue kan maksudnya. Continue. Misalnya dia sebulan itu produksi 1000 botol, habis dah. Iya. Bulan depan lagi produksi lagi. Iya. Oh, Jadi nggak terlalu banyak. Terus di sini gambarnya juga ini ceritanya tentang perjuangan bangsa Meksiko melawan Spanyol. Oke, behind story-nya itu. Iya, makanya di gambarnya tengkorak-tengkorak itu. Bukan berarti gambar tengkorak ini bawa tequila yang tadi bilang. Oh wah gila Nyalain jahat tequila lu. ini. Iya. Jadi behind story-nya Meksiko itu melawan penjajahan Spanyol. Iya. Oh gitu. jadi yang menggambarkan tengkorak ini berarti orang Meksikonya. Iya, karena kan ada satu perayaan, gue lupa namanya bro, ingat nggak bro? Perayaan yang di Meksiko tuh yang kayak Halloween gitu bro, yang pakai tengkorak, gitu nggak? Iya lupa gue. Aduh, ada di ujung lidah, cuman nyebutinnya itu. Gue lupa bro. Tadi ke distract sama ini lagu-lagu di bawah, seru bro. Apalagi cewek-cewek banget. Enggak bilang cewek-cewek, gue bilang adik-adik wangi. Adik-adik wangi. Bang sebenarnya gue tuh hari ini tuh gue cuman pengen itu datangnya podcast doang. Datangnya podcast doang. Podcast doang. Karena udah hancur-hancuran banget bang dari kemarin. Disiramnya enggak gue. Mabuk enggak, disiramnya enggak. Emang kenapa? Ulang tahun gue ya. Ulang tahun. Ya udah, nanti selesai podcast ya. Nih. Ini minuman langka, bro. Oh iya bener. Ya kan? Iya. 2019 ini minuman terbaik di dunia. 2019. Baru ini berarti. Mezcal terbaik di dunia. Wow. Guys, minuman terbaik di dunia. Ini hitungannya kan tequila ya? Mezcal, bro. Mezcal. Gue sedikit sharing. Ya. Ini tequila. Iya. Ya. Tequila udah pasti mezcal. Udah pasti. Ya kan? Tapi mezcal belum tentu tequila. Belum tentu. Oke. Iya. Sama, tapi dia kan? belum tentu tequila. Iya kan? Kayak konyak adalah brandy. Tapi brandy belum tentu konyak. Iya. Oh iya sih. Iya kan? Paham. Ya kan? Nah, Iya. ini kenapa gue bawa? Ya karena ini adalah
salah satu maskot kita sekarang nih. Oke, di PMP. Di PMP. Waduh. Kenapa? Karena ya tadi banyak ya di Indonesia sudah mulai banyak mezcal. Tapi kenapa Campari ngambil brand ini karena itu tadi. Bahwa ini adalah mezcal terbaik di dunia tahun 2019. 2019 terbaik dunia guys. Mezcal Pak. Mezcal itu belum tentu tequila loh. Tequila itu udah pasti mezcal. Ya, kenapa? Karena tadi kalau ini ya dibikinnya dari blue agave. Blue agave, ya, benar, 100%. Betul nggak? Oh ya. Nah, kalau ini ya bisa dibilang bahwa agave ya agave. Blue agave ya blue agave. Blue agave. Kalau ini agave doang. Agave doang. Ya, ini blue agave. Blue agave. Jadi kayak jeruk Bali. Oke. Ya kan? Ah. Jeruk Bali Ya. ya udah hanya ada di Bali. Hanya di Begitu pindah ke daerah lain Lain. belum tentu jeruk Bali. Iya. Ya. Bisa jadi. Gitu Benar, aja. benar. Oh gitu perbandingannya gampang. Ya, jadi ini kan kalau ini kan ada di satu daerah aja. Namanya Jalisco. Jalisco. Nah, di luar Jalisco itu dipanggilnya adalah mezcal. Mezcal. Jadi misalnya kalau ada tequila buatan Indonesia. Nggak bisa. Itu harusnya dibilangnya adalah mezcal. Mezcal. Berarti mezcal. Iya. Oke. Gitu. Guys, ayo. Yang peminat mezcal, ini bukan tequila. Mezcal itu belum tentu kayak tequila. Yang tadi Bang Uli bilang tequila itu bisa jadi mezcal. Ya. Ini botolnya keren banget nih yang tadi. Pertama-tama kita udah sounding. Ini kayaknya berapa liter sih? Oh 700 mili ya. 700 mili. Tapi botolnya emang keren banget. Lihat dong kadar alkoholnya, brother. 43% Bang. Waduh. Gue gak akan buka sekarang. Iya. Ini kan kado lu. Oh, gitu. Ulang tahun. Iya. Ya, lu nanti aja cobanya, brother. Gua akan coba sama tim Mas Nopin. Kita bisa coba. Nih, terus kita bawa nggak hanya satu ini aja. Ya, kita nggak bawa cuman satu. Di sini ada espadin. Iya. Ya kan? Gue punya juga Tobala. Tobala ya tahu. Ya kan? Tobala. Terus Ensemble gue punya. Ya. Sama satu lagi adalah Pechuga. 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 Jadi Pechuga itu bisa dibilang yang paling atas lah. Oh yang lebih tinggi ininya. Kenapa? Oke, bedanya satu-satu deh dari Espadin. Ya. Kalau Espadin itu bisa dibilang bahwa ini sekarang kan banyak yang vegetarian, bro. Iya betul. Vegetarian banyak banget. Nah ini vegetarian. Oh ini orang vegetarian tuh bisa minum ini. Minum ini. Oke. Montelobos. Espadin. Nah, bedanya lagi kalau dengan yang Tobala tadi itu hanya dibedakan oleh daerahnya saja. Oke. Sama jenis agavenya. Cuman itu sih bedanya. Oke. Terus kalau di sini juga ada tulisannya Joven nih. Joven itu berarti bisa dibilang adalah Blanconya lah. Oh Blanconya. Iya. Oke. Gitu. Jadi ini satu daerah juga gitu. Gila ya. Itulah. Nah, terus di sini kenapa dia bikin ada serigalanya? Serigala. Ya, itu kenapa tuh? Karena ya tadi bahwa artinya Montelobos itu adalah serigala yang di gunung. Oke, serigala yang di gunung. Pantes lambangnya Serigala. Gitu. Jadi kalau kalian pengen coba ya silakan nanti kontak Mas Uli. Bisa langsung berkomunikasi, bertanya-tanya Ria sama dia. Dan pasti akan dia mengarahkan ke outlet. Iya. Jadi kalau mau cobain yang namanya mezcal nomor 1 di dunia ya bisa di Jaan lah. Iya. Jaan musiknya bagus, tempatnya cozy, ya kan? Yes, benar-benar. Produknya ada yang palsu nggak? Nggak ada lah. Nggak ada. Kita kan ngambil dari PMP. PMP kan? kan udah jaminan, udah garanti. Berarti tempat premium minumannya harus Premium. Yoi. Cheers dulu lah, jangan lupa dong. Aduh, ini emang abang gue yang satu ini. Tapi kenapa dia bisa asin ya bang? Kenapa dia bisa asin ya? Itulah dia karakternya. Seperti Beda itu. banget. Jadi kadang karena ya itu tadi teman-teman kita tuh di luar sana minumnya pengennya party nih ya. Party. Begitu party pengennya ya langsung tempat mabuk Oh lah iya, ya. langsung naik Udah. Jika tequila, makanya tequila jahat padahal enggak kan. Coba kalau kita minumnya dikit-dikit kayak tadi. Pelan-pelan.
semua karakter ada. Dapat. Ya, Yes, pasti. Gue gak akan pernah bilang bahwa oke, gue bisa ngerasain rasa coklat di sini. Lu mungkin belum dapat. Iya, pasti. Atau mungkin lu dapatnya, di sini gue dapatnya rasa orange nih. Ya, lidah orang. Tadi aja gue belum dapat rasa asin ya kan? Iya. Lu duluan dapatnya. Iya, Baru kan? setelah gue coba kedua kali, oh ya ada asinnya. Tapi memang gue sih nggak gimana-gimana. Walau bukannya karena bukan karena lu podcast ya bawa ini. Iya. Tapi gue bukan penikmat tequila bang. Gue pernah minum tequila, lo tau lah tequila yang biasa-biasa. Gue biasa minum tuh untuk angetin badan dong tequila. Lihat, waduh, masuk tenggorokan jus. Panas. Asik ya? Nggak asik. Oh nggak asik. Nah kalau ini tadi gue udah minum berkali-kali walaupun nggak langsung satu shot, tapi dia nggak begitu gigit di tenggorokan. Nggak gigit tenggorokan. Jadi jangan salahin lagi guys. Espolon bukan espolon. Nih, ini si blue agave-nya prosesnya ya itu modelnya kalau gampangnya di oven bro. Di oven dulu. Masukin di oven dong. Ya kan? Buat dimatangin di oven sebelum di fermentasi sebelum di mashing. Nah kalau ini atau nggak diapain? Diapain tuh? Sama di ovennya tapi secara alami. Itu namanya pakai dipit. Jadi oke, ya, tahu. Dalam tanah. Masukin. Ya. Kayak orang dulu tuh kayak masak daging itu. Dibolongin dulu tanahnya baru dia dimasukin. Jadi dipanasin di sono, alami. Karakternya beda lagi nih. Iya. Jadi nanti dicoba aja. Kalau ini istilahnya dia pemanggangannya pakai oven. Kalau ini langsung di tanah, ditanam. Istilahnya pit. Pasti yang namanya alami itu pasti akan rasanya pasti beda. Betul. Terus kita juga produksinya balik lagi. Nggak terlalu banyak bro. Nih barang-barang kayak gini. Iya makanya. Istilahnya kan barang-barang yang high ini kan. Iya. Rasanya juga pasti nggak akan mengecewakan. Betul. Lu kenapa bawa barang keren-keren banget sih bang? Kenapa bawa barang keren-keren banget sih? Karena ya balik lagi. Gue kenapa join nama PMP terus suruh pegang brand Campari, gue bilang, wah ini ya satu, gue gak punya kompetitor. Iya, bener gak? Udah gak ada lagi, Campari kan? Ya Campari lah. Iya kan, gue gak punya kompetitor. Artinya semua teman-teman yang membawa produk apapun, gue bisa kawinin bro. Sama Campari, iya gak? Iya, dia mau bawa produk apa, jadi kita tetap temenan. Iya bener. Iya gak? Gak sikut-sikutan. Gak ada saingan lagi udah. Gak sikutan kan. Iya. Ini juga kayaknya gak ada saingan deh. Ini sudah mulai banyak, Okay. Tapi balik lagi, kenapa gue bawa ini? Gue ya itu tadi, ini ya tadi 2019. Iya sih. Bener nggak? Iya, berarti kan memang nggak ada saingan lah kalau rasa mah. Iya. Rasa jenis pengemasan sama bottling mah nggak ada saingan lah. Iya. Paling ada yang kayak gini standar-standar aja betul. Kalau nggak bulat gepeng. Bulat gepeng. Ini kotak kan? Ini kan kotak. Ini juga bulat tapi cebol. Iya nggak? Iya. Iya benar. Wah, kayaknya gue harus ini deh, ngangetin tubuh harus pakai beginian kayak tiap hari. Kan ini kado bro. Iya bener. Yang ini nih bro nih. Ini mah gue emat banget bang. Ini campurannya nggak usah dicampur kayaknya, udah enak banget. Disarankan ya sama yang bikin ini adalah minumnya biasa tequila itu pakai garam sama lime. Begitu juga sama mezcal, pasti garam sama lime. Ini enggak. Jadi dia paling enak itu ya garam. Pakai tomat merah atau tomat hijau. Yakin lu? Nggak kecut tuh. Apa? Kalau tomat tuh apa? Asam. Coba aja bro. Di slice itu. Iya. Jadi yang hijau sama yang merah. Pengganti lime-nya dong berarti. Iya. Kalau lime-nya kan cuma airnya doang dikemut. Kalau tomatnya dimakan. Iya. Lu cobain deh beneran. Nah, tadi lu bilang kan tequila tuh memang gue tahu pakai garam sama lime. Ini kan udah asin, lu pakai garam apa nggak asin lagi? Nah makanya kan gue bilang, yang ini buat sharing kan. Makanya Spolon dia bilang yang Reposada lah sharing. Ya udah begini aja. Berarti nggak usah campuran dong? Nggak perlu garam segala macam. Nggak perlu. Asinnya ada. Iya sih, makanya dari tadi baru gue kepikiran setelah lu ngomong pakai tequila tuh rata-rata pakai garam. Nah tapi ini kan udah asin. Iya, bener gak? Iya sih. Ih kocak juga ya. Nih, begitu lihat orang minum tequila gimana mukanya bro? Kecut. Gitu kan? Kayak kekurangan vitamin. Iya kan? Coba kalau minum pelan-pelan. Asinnya ada, manisnya dapat, citrusnya dapat.
Oh iya citrus. Iya, makanya Coba lu. Jadi untuk teman-teman yang di rumah ternyata ini minuman terbaik 2019 dan ini kalian harus coba di rumah. Silakan beli dimanapun ada bang ya. Di botol shop ada. Kalau kalian mau kerjaan next nanti pasti ini akan kerjaan bang. Pasti tenang. Harus dong. Espolon ini udah ada asinnya. Jadi kalian jangan pakai asin-asinan lagi, jangan pakai garam, jangan pakai lem. Ini namanya sharing bang ya. Iya. Nah, ini gue dapat pelajaran lagi dari Bang Uli. Ternyata minum tequila itu bukan nggak boleh ya. Mungkin passionnya masing-masing ya bang. Iya betul. Passion masing-masing langsung gluk boleh-boleh aja. Tapi ini kan gue diajarin Bang Uli minumnya secara benar mungkin ya. Iya. Secara yang memang kalau ingin mendapatkan rasa tequila yang sesungguhnya ya. Sebenarnya sih bukan cara yang benar ya. Kita harus respect sama orang yang bikin. Betul. Nih, agave ini 15 tahun baru dipanen. Oh iya, benar. Ya, 15 tahun. Ya. Ini kemungkinan lebih. Bisa jadi. Di atas 15 pasti. tahun. Ya kan? Pasti. Benar nggak? Sekarang dia nunggu panen aja 15 tahun. Iya. Ya kan? Terus pengolahan lagi. Ini ya untuk di burn-nya aja. Ya. Ya kan? Dia butuh waktu sekitar 20 ya, total 35. 20 jam. 20 jam. Wah, ya. Lama lah. Distillnya 5,5 jam. Oke. Ya kan? Baru botolin. 15 tahun ditambah proses ini, tambah proses A, B, C, D, baru dibotolin. Oke. Terus kita minumnya ugal-ugalan, ya. Yes. Udah gitu ke toilet. Dibuang. Aduh, sayang banget. Ya, udah bayar, diminum, dibuang. Mendingan gak usah dari tadi. Beneran. Bener. Itu guys, saya tuh terkadang enggak emosi sih. Kadang gimana, menyayangkan banget bang. Orang minum kayak, lu beli Glenfiddich, minum enak, dedet tiba-tiba lu muntah. Minum itu gak normal bang. By bottle, mangap. Ya gue tuh terkadang, yalah jangan kayak gitu dong minum. Tapi ya balik lagi, gue gak bisa ngomong, jangan begitu enggak. Tapi kan. Kadang orang terlalu happy. Bener gak? Terlalu kelepasan. Pengen cepet naik. Kayak tadi kan, dengerin musik. Ya kan, set, lu sibuk. Gue ke office dulu, oke ditinggal. Kan gue buka bro. Oke. Gue buka, minum dikit. Sendirian. Orang nengok-nengok, siapa nih minum sendirian? Oh iya lupa ini buat nanti, gue bilang buat podcast. Maaf ya. Udah gak habis. Suka hilaf gue bro, kalau buat tequila bro. Wajar lah bang, hilaf dikit-dikit mah biasa gitu. Kadang ya emosi kita yang main. Kadang emosi kita yang main. Nggak salah. Tapi ya sebaiknya lah. Respect sama yang pembuat alkohol. Bener gak? Sama halnya kalau kita bikin makanan, orang makannya tuh kayaknya gimana gitu. Itu kayaknya kurang ini banget kita bang. Itu sih simple bahasa dasarnya begitu ya. Itu kan bikin makanan tuh paling 15 menit kelar lah. Ini ya benar sih, behind story-nya panjang banget. Jadi memang kita di rumah, yang walaupun nggak di rumah, kalian berkunjung ke outlet ataupun berkunjung kemana, minumlah dengan yang wajar emang ya. Betul. Menghargai setiap prosesnya minuman itu. Minuman ini pasti semuanya ada behind story-nya. Ada banget. Semua pasti ada. Jadi marilah semua kita teman-teman yang maupun di outlet ataupun mau yang biasa main ke outlet, hargailah minuman itu dengan baik. Ya, sebaiknya sih sebelum minum ya makan dulu lah. Bener, makan dulu. Yang penting minum itu pikiran harus tenang, harus happy. Kalau minum kalian dalam bahasa kalian tuh biasanya minum orang-orang nih bang, tamu-tamu yang datang kerjaan nih, gue pusing nih, pengen minum. Ya pusing jangan minum lah. Pusingnya apa ya dia? Nggak tahu, kayaknya banyak masalah beban hidup. Gue bilang bang. Bukan makin beban bro, minum ini. Kepala makin berat bro. Kepala makin berat. Abis paginya besok masalahnya tetap. Masih ada kan? Makanya kadang gue punya teman tuh datang gitu. Kenapa bro? Aduh pusing nih gue gini-gini. Gue pengen minum dong. Gue kasih lo air mineral aja ya gue bilang. Biar otak lu reda. Nah betul, setelah reda ya kan. Baru minumnya Campari. Campari kalau nggak Espolon. Kalau nggak Mantelobos. Ini minuman baru nih banget, harus coba. Bang dari segi lo sendiri sih kira-kira bahagia nggak sih bawa brand yang oke punya, yang tidak ada orang lain punya? Lo kan secara ofisial nih semuanya barang. Iya. Gue sih jadinya apa ya? Bangga bro.
Terus gue juga respect dengan orang-orang yang bikin. Terus yang paling gue senang lagi adalah semua produk yang gue bawa ya itu nggak ada yang dipalsukan. Oh iya dong, gue berarti jamin dong. Nggak ada yang Iya, dipalsukan. gue tahu. Ya kan? Gue tahu. Gue nggak bukannya ini ya, bukan underestimate yang lain. Iya. Yang lain itu masih ada. Banyak. Ya. Gue berani ngomong sendiri, banyak. Ya kan? Apalagi kayak outlet gede kayak Jaan gini, Iya. yang nawarin banyak. Oh banyak Ya kan? dong. Mungkin ini harga ini bisa 2 atau 3 kali lipat yang ditawarin. Iya, Ya benar. Benar nggak? Benar. Lu misalnya dapat 2 botol ini, ya dengan yang brand yang sama, ya tapi kualitasnya beda. Nggak terjamin. Lu bisa dapat 1 karton. Iya benar. Iya nggak? Kalau gue jamin ini produknya semuanya The best. sama nggak ada yang dipalsuin. Ya Itu doang kalau sih. bicara masalah palsu sih bang, gue sendiri paham banget yang mana produk gampang dipalsuin dan produk yang nggak ada palsunya. Iya. Nah salah satunya ya kayak Iya. Campari. Bahan dasar aja gue nggak tahu. Iya. Lu aja yang belajar dari chef ke bar tiba-tiba bawa brand Camparnya aja lu nggak paham, lu training aja berhari-hari berkali-kali lu aja nggak tahu. Iya. Cuman tahu warnanya doang kan. Betul. Nah kalau orang yang nggak paham itu mungkin, masa sih lo nggak tahu bahan dasar? Memang dari sononya nggak tahu. Masa kita memaksain? Tapi sih kayaknya kode Jaan ya. Tiba-tiba ada Dewangi gitu ya. Minta dong Campari Shot 10. Waduh. Gue lebihin bang. Wah itu cita-cita mulia kayaknya ya. Bener gak? Gue lebihin bang. 10 gue kasih 15. Karena dia minum Campari langsung. Nih kalian yang di rumah, yang khususnya di Bali datang ke Jaan pesen Campari Shot 10 gue lebihin 5. Beneran. Bikin kompetisi kali ya, lucu ya? Iya sih. Bikin kayak games-game biasa lah. Game yang aneh. Oke lah kayaknya nanti kita pikirkan. Kalau nggak lelang bang. Gue biasanya di bawah tuh lelang tequila. Lelang tequila harganya 30.000. Oh ya? Nah gue cuma pengen lelang Campari. Nanti deh gue bicara. Oke. Ya Lelang Campari, lelang shot aja ya. Iya. Lelang shot yang orang mau bayar di tempat. Nanti gue kasih tau, nanti gue kabarin. Oh, siap. Nanti lo datang lo lihat Seru. deh. Perkembangannya minggu depan ya. Minggu depan di hari Sabtu ya. Minggu depan di hari Sabtu. Hari Sabtu. Oh boleh. Nah kan hari rame tuh. Oh iya. Gue tuh sering dadakan bang kalau di Jaan itu bikin promo shot gitu. Tequila shot. Kadang 10.000. Kadang 20.000. Nah gue pengen coba besok nih. Campari. Kayaknya unik bang. Kayaknya unik. Campaign segitu ya kayak. Oke guys ada Campari. Mereka pasti bengong. Apa sih Campari? Nah. Itu dia. PR juga tuh. PR juga. Coba nanti saya jelaskan pelan-pelan ya. Kita ngomong. Bang Uli, gue bahagia banget nih bisa nikmatin tequila sama lu, bisa ngobrol panjang. Dan gue dapet ilmu lagi nih. Gue tuh orang awam banget masalah minuman bang. Kalau lu tanya masalah gelas mungkin gue juara ya. Mungkin gue gak tahu. Tapi ini guys terus terang Bang Uli, lu ngajarin gue banyak tentang Campari. Gue baru bukan ngajarin, berbagi. Ya gue tetap aja sih namanya gue belajar bang. Iya. Lu ngajarin gue kan gak tahu. Nah ini Campari ini guys. Behind story-nya panjang banget sampai akhirnya dia sampai di tangan gua dan mungkin ini masuk Indonesia. Lu tau gak kapan dia masuk Indonesia? Masuk Indonesia ya pasti ketika bar di Indonesia sudah mulai ada ya. 19. Wah gak ngerti deh gue kalau ditanya kapan masuk Indonesia. Sebelum merdeka ya sekitar sebelum merdeka dah. Mungkin udah ada kali ya. Udah ada barbar paling barbar biasa lah. Karena kan Belanda. Iya. Belanda sama POC lah. Iya. Pasti mereka kan akan dari mereka lah bawanya pasti. Ya sekitar tahun 1940-an lah. Mungkin ya. Mungkin ya. Itu dia guys. Ini luar biasa. Bang Uli, gue terima kasih banget nih. Gue juga terima kasih. Makasih banget lu udah edukasi teman-teman yang di rumah tentang Campari, tentang Espolon. Nanti kapan-kapan kita lebih bahas ini aja ya. Mau detail ini? Iya lebih detail loh. Biar orang tuh tertarik untuk minum. Tunggu nanti pas ininya lengkap ya. Apa? Ya kan gue bilang kemarin gue bawa nih ke Bali, ya kan? Belum launching, ya. 3 teman-teman ya udah sold out bro. Oh, iya. berarti nih minuman enak dong kalau udah sold out begitu. Iya bro. Untung lo ada kasih gue ya satu. Makasih bang. Makanya gue bilang, waduh belum apa-apa udah sold out bro. Gue bilang, ini kapan ada lagi gue bilang.
Ya balik lagi kan, ini rare item. Yes, harganya juga nggak murah, ya kan? Iya. Karena dari proses segala macamnya, terus ya akhirnya ya jadilah ini. Oke. Jadi makanya ya ini barang langka sebenarnya, barang langka. Jadi kalau teman-teman mau coba, Jaan udah ada. Terus ya emang ini nggak kayak di pasaran lain ya. Obrol murah nggak. Ini nggak mungkin gue masukin ke promo 1 shot 30.000. Gue nggak mau. Gue nggak mau. Oh, per botol gue jual. Kalau 30.000 rebutan bro. Oh iya sih, barang langka. Bukan. Enak. Terry. Oh kesini mana? Olivier. Oh itu Pak Oli tuh. Apalagi Bu Ayu Citra. Berjajar duluan bro. Bang, asik banget ngobrol sama Abang. Tapi balik lagi guys, Campari the best minuman. Dia sulit banget untuk menebak bahan dasarnya. Bang, gue terima kasih banget lu udah mampir ke podcast Kerjaan. Kapan-kapan nanti kita ngobrol lagi. Boleh. Guys, jangan lupa nanti follow Instagramnya Bang Uli, Paman underscore Li 22. Oke, jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Jaan Bali. Itu ada podcast Jaan bersama Bang Uli dari Campari khususnya yang dia dulu orang chef, balik ke bar, balik lagi sekarang megang Campari dan Espolon sama minuman gua punya sekarang. Makasih lo Bang. Oh ini, ntar gue lupa. Iya jangan. Bang, makasih banget ya Bang. Terakhir dong. Selamat malam guys, kita tos dulu sekali terakhir. Cinggo Bang Gocir. Cinggo Bang Gocir. Terima kasih Bang ya. Thank you ya. Thank you. Yuk.